Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Andi Era, NPM 191010-2002, Verita Triana Dewi, NPM 191010-2001, dan Yosia Desinta, NPM 191010-2018 akan mempresentasikan tentang statistika. Statistika. Kata statistika berasal dari bahasa Italia, yaitu statista, yang berarti negarawan. Istilah ini pertama kali digunakan oleh Gottfried Akenwall pada 1719-1772 dan kemudian dipopulerkan oleh John Sinclair pada pekerjaannya di Statistical Account of Scotland pada 1791-1799. Statistika sendiri adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan dan akhirnya mempresentasikan data. Statistik dalam berbagai bidang. Yang pertama, bidang akuntansi. Akuntan mengolah data statistik berupa data tentang rasio keuangan untuk menganalisis kondisi keuangan perusahaan. Analisis statistik dapat menunjukkan bahwa rasio keuangan suatu perusahaan dapat dinilai secara berbeda dengan perusahaan lain, baik dari dalam atau luar industri. Yang berarti, akuntansi mengolah data statistik untuk menganalisis data keuangan. Yang kedua, manfaat statistik bagi bidang ekonomi. Data statistik digunakan untuk mengembangkan data indeks dan mengukur laju inflasi dari waktu ke waktu. Ahli ekonomi sering menggunakan produktivitas ekonomi, laju inflasi, tingkat suku bunga, dan tingkat pengangguran dalam menganalisis kondisi perekonomian. Mereka menggunakan data statistik untuk mengembangkan angka indeks. Yang ketiga, bidang keuangan atau finance. Statistik bermanfaat untuk memperoleh portofolio yang efisien. Investor dan manajer umumnya menginvestasikan dananya pada surat berharga. Surat berharga yang tidak dibeli tidak hanya satu macam. Analisis keuangan dan investor menggunakan teori portofolio untuk memilih kombinasi kekayaan dalam bentuk saham atau obligasi untuk investasi portofolionya. Selanjutnya, manfaat statistik bagi bidang manajemen. Bermanfaat dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Metode pengendalian mutu secara statistik digunakan oleh perusahaan modern untuk mengelola dan secara terus-menerus mengembangkan proses produksi. Deming 1986 mengenai filosofi kualitas terpadu dengan melaksanakan peningkatan mutu secara berkelanjutan atau continuous improvement of quality. Selanjutnya, bidang pemasaran. Statistik bermanfaat dalam membantu manajer dalam mengambil keputusan pada suatu keputusan kondisi yang tidak pasti. Perusahaan yang memproduksi barang konsumsi mengandalkan penelitian pasar untuk mengumpulkan dan menganalisis variabel yang berhubungan dengan pemasaran barang dan jasa. Selanjutnya, tentang populasi dan sampel. Populasi adalah kumpulan dari semua anggota objek yang diteliti, sedangkan sampel adalah kumpulan dari sebagian anggota objek yang diteliti. Data yang digunakan untuk membuat penafsiran karakteristik suatu objek penelitian tidak harus melibatkan semua anggota dari objek tersebut, terutama objek yang anggotanya besar sekali dan letaknya tersebar. Penelitian yang menggunakan semua anggota objek yang diteliti memerlukan waktu lama, biaya mahal, dan memerlukan banyak tenaga ahli. Untuk menghindari lamanya waktu, biaya, dan keterbatasan tenaga ahli, maka penelitian sering menggunakan sebagian anggota dari kelompok yang diteliti. Selanjutnya, kerangka berpikir logis secara statistik.
Tujuan akhir dari metode statistik adalah untuk memperoleh dasar pijakan dalam pengambilan keputusan. Agar suatu keputusan dapat lebih efektif, diperlukan informasi tentang objek yang dianalisis secara akurat. Informasi tentang objek yang diteliti melalui tahapan sebagai berikut. Yang pertama yaitu data numerik angka yang diperoleh dari kegiatan observasi merupakan input dalam proses ini. Data observasi tersebut diproses dengan menggunakan alat-alat statistik yang tepat dan sesuai dengan hasil yang diinginkan. Hasil pemrosesan tersebut merupakan output atau informasi yang dapat digunakan untuk mengetahui gambaran atau sifat dari objek yang diamati atau diteliti. Dalam mekanisme pembuatan keputusan menggunakan kerangka berpikir secara statistik, data yang digunakan sebagai input sangat penting perannya dalam menghasilkan informasi output yang akurat. Informasi yang akurat sangat dibutuhkan untuk memperoleh keputusan yang efektif. Slide selanjutnya yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif adalah fakta atau angka atau hasil pengukuran yang memiliki satuan dan nilai 0 adalah absolut. Oleh karena itu, data kuantitatif dilakukan operasi matematis. Biasanya, data kuantitatif nilainya dinyatakan dalam skala numerik. Lebih jauh lagi, data kuantitatif ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu data interval dan data rasio. Data interval adalah data kuantitatif yang mempunyai jarak yang sama dan tetap antara titik satu dengan titik lainnya pada skala pengukuran. Titik-titik nol pada skala ini dapat berubah-ubah. Data rasio adalah data kuantitatif yang mempunyai titik nol dan rasio antara dua nilai data adalah bermakna. Yang selanjutnya yaitu data kualitatif. Data kualitatif adalah fakta atau angka atau hasil pengukuran yang tidak memiliki satuan dan nol bukanlah nilai absolut. Oleh karena itu, data kualitatif tidak dapat dilakukan operasi matematis. Dalam hierarki pengukuran nilai data, data rasio merupakan data yang menempati derajat tertinggi, disusul data interval, data ordinal, dan pada tingkatan yang paling rendah adalah data nominal. Berikut ini bagan yang menggambarkan tingkatan data yang diurutkan dari tingkat paling rendah ke tingkat paling tinggi. Semakin ke kanan, tingkatan data semakin tinggi. Tingkatan data pertama yaitu nominal yang hanya dapat diklasifikasikan seperti jenis kelamin dan warna favorit. Tingkatan kedua ada ordinal, hanya dapat diurutkan, seperti tingkat pendidikan dan usia, tua atau muda. Yang ketiga ada tingkatan data interval, hanya dapat dibandingkan seperti suhu udara dan skala Likert. Dan tingkatan tertinggi yaitu rasio, hanya dapat dilakukan operasi matematis, seperti penghasilan dan berat badan. Selanjutnya ada data observasi dan data eksperimen. Data yang digunakan pada suatu penelitian dapat berasal dari hasil observasi atau dari hasil eksperimen. Data yang diperoleh melalui observasi, peneliti tidak dapat mengendalikan dan mengukur secara langsung. Misalnya, investor real estate ingin menguji hubungan antara harga penjualan dengan luas tanah masing-masing unit rumah. Selama peneliti tidak dapat mengendalikan secara langsung luas tanah dan data itu diperoleh dari catatan penjualan historis, maka data itu merupakan data observasi. Data eksperimen diperoleh melalui eksperimen. Untuk memperoleh data ini, peneliti dapat mengontrol secara langsung. Misalnya, penelitian terhadap pencemaran pada air minum. Peneliti dapat memilih secara acak apakah liter air minum yang dihasilkan dari beberapa macam penyaring yang berbeda. Data primer dan data sekunder. Banyak cara yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data. Misalnya, peneliti langsung datang ke objek yang akan diteliti melalui angket atau kuesioner, atau dari laporan yang diterbitkan oleh suatu instansi. Apabila data diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti,
baik langsung datang ke objek maupun melalui angket atau kuesioner, maka data itu disebut data primer. Sedangkan data yang diperoleh dari terbitan atau laporan suatu lembaga, maka data itu disebut data sekunder. Variabel diskrit dan variabel kontinu. Variabel diskrit adalah variabel yang nilainya tidak dapat dalam bentuk pecahan. Jumlah karyawan di suatu perusahaan merupakan variabel diskrit, karena banyaknya karyawan tidak mungkin dalam bentuk pecahan. Contoh lain dari variabel diskrit adalah volume penjualan mobil merek Toyota pada tahun 2010, banyaknya peserta keluarga berencana aktif di Kabupaten Sleman pada 2010, dan lain-lain. Sedangkan variabel kontinu adalah variabel yang nilainya dapat dalam bentuk pecahan. Jarak tempuh sepeda motor merek Honda setiap liter premium merupakan variabel kontinu, karena jarak dapat dalam bentuk pecahan, misalnya 54,6 km. Contoh lain dari variabel kontinu adalah berat notebook merek kompak tipe V3000, tinggi badan seseorang, dan lain-lain. Selanjutnya, statistika deskriptif dan statistika induktif atau inference. Statistika deskriptif merupakan kegiatan mengumpulkan, mengolah, dan kemudian menyajikan data observasi agar pihak lain dapat dengan mudah memperoleh gambaran mengenai sifat atau karakteristik objek dari data tersebut. Penyajian ini dapat berupa ukuran, tabel, grafik, gambar, dan lain sebagainya. Contoh data statistik yang diolah menggunakan metode statistika deskriptif sering kita lihat di media massa untuk menggambarkan data ekonomi dan bisnis, seperti perkembangan indeks harga saham gabungan, laju inflasi, kurs rupiah terhadap dolar Amerika, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat bunga. Sedangkan statistika induktif atau inference merupakan kegiatan menganalisis, menginterpretasikan data sehingga dapat diambil suatu kesimpulan atau keputusan yang berkenaan dengan data tersebut. Hasil diskusi kelompok kami, jika ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.